Assalamualaikum, halo teman-teman. Aku Sena. Dan aku Aiwis. Kami dari kelas 9E. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih kita sekarang ada di mana? Bener banget, sekarang kita lagi berada di gedung KPU Republik Indonesia. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum tentang lembaga KPU? Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak laporan kita. Sejarah Komisi Pemilihan Umum. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama tahun 1999 sampai 2001 dibentuk dengan Kepres nomor 16 tahun 1999. Beranggotakan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik Presiden B.J. Habibie. KPU kedua tahun 2001 sampai 2007 dibentuk dengan Kepres nomor 10 tahun 2001. Beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga tahun 2007 sampai 2012 dibentuk berdasarkan Kepres nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007, minus Samsul Bahri yang urung dilantik presiden karena masalah hukum. Struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Ketua KPU, unsur KPU sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, penanggung jawab divisi KPU yang terbagi menjadi 1. Teknis penyelenggara, 2. Perencanaan, keuangan dan logistik, 3. Hukum dan pengawasan, 4. Sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan SDM, 5. Hubungan masyarakat, data informasi dan hubungan antar lembaga, 6. Umum, rumah tangga, dan organisasi. Dan struktur yang terakhir yaitu koordinator wilayah yang terdiri atas ketua dan wakil yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut. 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten atau kota dan menyimpannya kepada KPU. 4. Membuat berita acara dan sertifikat penghitung suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU. Terakhir, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten atau kota. Wewenang Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama adalah menetapkan jadwal tahapan pemilu di provinsi. Yang kedua adalah menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten atau kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Yang ketiga adalah menetapkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya. Yang terakhir adalah menyusun keputusan KPU provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kenapa kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Jadi kita tadi udah ke ruang PPID, kita juga udah ke ruang perpustakaan. Sekarang kita mau ke ruang sidang. Yuk ikut. Ini ruang sidang utama. Ruang sidang utama ini biasanya digunakan untuk acara-acara KPU, acara-acara besar KPU ada di sini. Misal kalau yang sering setiap 5 tahun sekali ini dipakai untuk pendaftaran partai politik, penetapan calon, penghitungan rekapitulasi suara, ada di sini semua. Tuh. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam gedung KPU nih. Kita lagi mau menuju ke ruang rapat untuk mewawancarai Bapak Ilham Saputra, yaitu Ketua KPU Republik Indonesia. Yuk, ikutin kita terus. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan rapatnya nih. Kita sedang menunggu Ketua KPU Republik Indonesia, yaitu Bapak Ilham Saputra. Kira-kira nih Pak, program-program terkini dan program terobosan yang akan dilakukan KPU ke depannya tuh apa ya? Ya, sebetulnya banyak program KPU ya, karena KPU ini memang Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum itu mengatur bagaimana peran dan tugas KPU. Di antaranya adalah melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat tentang apa itu pemilu, bagaimana pemilu itu berlangsung ya, dan bagaimana juga kemudian pemilu itu penting bagi masyarakat. Nah, saat ini Pak Cahyo, Kepala Biro Sosdikli dan Parmas, kita sedang jalan namanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, Desa Peduli dan Pemilu dan Pemilihan ini kita memulai sosialisasi langsung dari tingkatan bawah, yaitu di desa. Tetapi karena memang desa kita banyak sekali ya adik-adik ya, jadi kami hanya mengambil satu provinsi 2 desa ya. Apa tujuannya? Pertama adalah kita ingin menjelaskan tentang bagaimana pemilu itu penting bagi masyarakat ya. Karena dari desa, jadi kita berharap nanti dia bisa menularkan ke keluarganya, dia bisa bisa mensosialisasikan kepada kawan-kawannya gitu ya. Jadi semua nanti orang paham tentang pemilu. Nah, jadi salah satu program unggulan kami saat ini adalah DP3 yang Pak Cahyo sedang lakukan. Nah, program-program lain, misalnya kita sedang mengupayakan IT kita lebih baik gitu ya, karena kita kan menggunakan IT ya dalam beberapa tahapan-tahapan pemilu. Banyak nanti bisa dijelaskan nanti oleh yang mengantarkan kamu, nanti akan menjelaskan itu. Gitu ya. Baik Pak, programnya ini bagus-bagus banget. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat ini KPU. Bagus-bagus banget nih buat program selanjutnya juga. Saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Bapak. Kira-kira nih Pak, ada nggak ya program edukasi untuk para pemilih pemula seperti saya? Kebetulan tahun depan kita semua umurnya udah mau 17 nih. Oh gitu ya? Iya. Oke. Baik. Nah, sebetulnya di DP3 itu ya, Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan, ada juga tergantung segmen, ngerti ya segmen ya? Tergantung segmen di daerah masing-masing. Targetnya siapa yang akan dilakukan program DP3 itu. Misalnya di beberapa tempat ada yang pemilih pemula seperti kalian, ya, ada mahasiswa, ada SMP, SMA gitu ya. Kemudian juga ada masyarakat seperti disabel ya, atau yang tunarungu, tunanetra dan sebagainya gitu ya.
Kemudian juga perempuan, kelompok perempuan ini penting jadi perhatian kita ya, karena memang di beberapa daerah masih terpinggirkan gitu ya, belum paham betul politik, bahkan di beberapa tempat lain budayanya seakan-akan mengecilkan hak perempuan gitu ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok lain seperti pemuda dan lain sebagainya. Jadi tergantung di daerah itu bagaimana ya, siapa yang akan ditarget tergantung dengan kondisi daerah itu masing-masing. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dibawa oleh Iris. Silakan Iris. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan pertama, Bapak kan sudah merasakan menjabat dari Ketua KPU bersama rekan-rekannya. Selama menjabat, ada nggak sih hambatan-hambatan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan di KPU? Dan jika ada, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Waduh, ini udah personal sekali nih Pak Cahyo nih. Udah wartawan ini. Ya, KPU ini kan mengurusi seluruh Indonesia ya Mas ya, mengurusi seluruh Indonesia. Jadi kita tuh punya KPU provinsi, punya KPU kabupaten kota. Bahkan kalau pemilu sampai tingkat desa, ya, jadi kecamatan, desa dan TPS itu ad hoc atau sifatnya sementara. Jadi kalau ada pemilu aja, gitu ya. Tetapi yang tetap itu KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Ya itu hierarkis. Jadi KPU kabupaten kota punya dua lembaga hierarkis, KPU provinsi dan KPU RI. KPU provinsi punya lembaga hierarkis di atasnya, KPU RI di sini, ya. Nah jadi memang banyak persoalan Awis ya, di luar tahapan pun banyak juga persoalan. Misalnya saja kita berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Misalnya ada kabupaten kota kami yang melanggar etik misalnya, banyak hal, soal etik itu banyak hal. Misalnya ada tidak kompak lah mereka gitu ya, atau mereka ada indikasi memanipulasi hasil pemilu dan sebagainya. Tentu kami harus selesaikan, gitu kan? Harus datang ke daerah, memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Atau misalnya saja kita bicara soal anggaran, ya, anggaran pemilu itu kan besar. Nah kemudian pemerintah hanya menyediakan terbatas misalnya. Tentu kami harus berpikir keras bagaimana kemudian memaksimalkan anggaran dari pemerintah itu untuk penyelenggaraan pemilu, misalnya seperti itu. Wah itu masalah, ya kan? Nah oleh karenanya untuk mengatasi itu pertama kita diskusikan dengan para kolega saya, anggota KPU, diskusikan dengan sekjen, dengan kepala biro salah satunya. Kepala biro kita juga ada beberapa, ada banyak, ada belasan ya. Tidak hanya Pak Cahyo, ada soal perencanaan, ada keuangan, ada umum, ada teknis penyelenggaraan, macam-macam lah ya. Ada hukum. Nah masalah itu biasanya ada di setiap biro-biro itu. Nah, jadi itu kita selesaikan dengan musyawarah, dengan berdiskusi dengan teman-teman apa sebetulnya solusinya. Kemudian juga kita bisa berkoordinasi dengan para pihak, ya stakeholder. Jadi para pihak itu bisa pemerintah, bisa kementerian-kementerian lain yang berhubungan dengan kepemiluan, gitu ya. Kemudian juga kita selama ini banyak dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, dengan TNI Polri juga misalnya keamanan. Kalau adik-adik baca pilkada di Papua misalnya, itu kan biasanya selalu ada masalah ya. Nah itu harus kami selesaikan juga. Jadi KPU RI ini menyangkut semua daerah, semua wilayah di Indonesia. Ya bahkan juga di daerah kepulauan. Daerah kepulauan itu kalau logistiknya tidak tepat waktu, waduh itu lama sekali. Maka kita harus berkoordinasi dengan TNI Polri, kita pinjam kapalnya, kita pinjam pesawatnya untuk menyelesaikan pemilu. Jadi pemilu ini tidak hanya sebetulnya menjadi agenda KPU saja, tapi juga agenda pemerintah, baik presiden, kementerian terkait dan sebagainya. Nah kalau saya terima kasih, berarti untuk menyelesaikan masalah itu harus berdiskusi dengan anggota-anggota yang lain. Betul. Nah karena harus berdiskusi dengan anggota-anggota yang lain, bisa nggak sih Bapak menjelaskan seperti apa sih struktur kelembagaan KPU ini? Oke. Tadi saya sudah jelaskan sekilas ya. Jadi KPU RI ini Oke, bicara soal pemilihannya dulu deh. Jadi lembaga KPU RI yang betul-betul nasional, mandiri dan independen, ya, itu ada di konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Itu baru mulai ketika amandemen ketiga, ya, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar, ya. Jadi pasal 22 itu ada yang menyebutkan bahwa
pemilu itu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tetap mandiri dan nasional. Jadi kalau dulu, kalau zaman saya, zaman Pak Cahyo gitu ya, waktu masih seperti Anda, itu ada namanya LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Tetapi dia di bawah Mendagri, dia belum mandiri. Jadi kalau pemilu Orde Baru, nanti adik-adik bisa baca, bisa googling. Kalau pemilu Orde Baru, ibu juga ngerasain mungkin ya, pemilu Orde Baru, yang menang ya selalu partai itu aja. Sebelum mulai kita udah tahu partai mana yang menang gitu ya. Nah ketika reformasi 99, kemudian ada upaya, ada wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, maka salah satunya yang diamandemen adalah soal penyelenggara pemilu. Ya, jadi KPU itu ada di pasal 20, catat pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah kemudian KPU baru mandiri tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi baru tahun 2004. Jadi ada anggota KPU RI, kemudian di hierarkis. Ada hierarkis itu apa ya Pak? Bahasanya hierarkis komando. Ya, saling harus komando gitu kok. Jadi KPU RI ada kami memilih KPU provinsi, kemudian KPU provinsi ada kabupaten kota lagi. Jadi setiap kebijakan atau setiap tindakan yang dihasilkan itu harus sesuai dengan KPU RI. Nah, jadi mereka ini harus tunduk kepada kebijakan KPU RI. Nah, itu namanya hierarkis. Berjenjang dan komando harus taat gitu ya. Nah, seperti itu strukturnya Awis. Tapi kemudian ketika penyelenggaraan pemilu, nanti KPU kabupaten kota membentuk badan ad hoc. Apa itu ad hoc? Ad hoc itu sementara. Dia dibuat kalau ada pemilu aja. Ya, namanya ada PPK di tingkat kecamatan, panitia penyelenggara kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa, kemudian ada yang namanya KPPS, kelompok panitia pemungutan suara yang ada di TPS. Ya, nah, nanti kamu akan dilihat marketnya, ada market TPS seperti apa, kita mau akan diantar ke sana. Nah, seperti itu strukturnya. Nah, jadi bagaimana kami dipilih? Kami dipilih oleh mekanismenya begini. Ini sekarang kebetulan lagi seleksi lagi, mau akan seleksi lagi. Jadi presiden itu membentuk tim seleksi. Ya, tim seleksi itu melakukan proses seleksi dengan menguji, mengetes segala macam ya. Kemudian nanti akan ada 14 orang dari calon KPU itu setelah panitia seleksi selesai bekerja dikirim ke DPR. Nah, DPR lah yang memilih kita menjadi 7 orang. 7 orang di bawahnya itu cadangan. Nah, seperti itu ya. Tanggung jawab terbesar apa sih yang diemban oleh KPU dan Bapak sendiri sebagai ketua dari KPU RI? Oh, iya. Berat juga pertanyaannya. Ya. Tanggung jawab terbesar itu adalah memastikan ya penyelenggaraan pemilu itu dan pilkada berlangsung dengan baik dan aman. Ya, berlangsung dengan baik apa kategorinya? Tidak ada manipulasi suara. Kemudian kedua, masyarakat tersampaikan haknya. Ya, nah kalau memilih itu hak di Indonesia ya, bukan kewajiban. Jadi adik-adik sebetulnya bisa tidak memilih, tetapi sayang kalau tidak memilih, gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan, kenapa adik-adik harus memilih. Jadi memastikan kemudian juga melayani dengan baik partai politik, pasangan calon maupun juga pemilih. Tanggung jawab besar kami adalah menyelenggarakan pemilu yang demokratis, yang berintegritas, ya, tidak ada kecurangan, gitu ya, paling tidak dari kami. Kemudian penegakan hukumnya juga berjalan dengan baik, ya. Nah, jadi memang itu tanggung jawab kami. Tetapi tentu dalam perjalanannya kami punya obstacle atau punya persoalan-persoalan yang kami harus selesaikan. Nah, jadi pasti ada dinamika. Namanya aja milih pemimpin, gitu kan. Pasti banyak dinamika, banyak hal terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Ya, tugas kami ini berat, tetapi karena tentu berkoordinasi dengan para pihak, dan ini pemilu ini tidak hanya kemudian milik KPU. Pemilu ini milik bangsa kita ya, harus kemudian disukseskan oleh semua pihak di Indonesia, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, persiapan apa yang sudah dan yang akan dilakukan untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024 nanti? Oh iya, pertanyaan bagus nih. Ya, rencana kami momen pilkada dan pemilu 2024 ini kami akan gunakan membangun infrastruktur kami di daerah.
Kemudian juga kami punya 2 juta sekian badan ad hoc. Yang seperti saya bilang tadi PPK, PPS, KPS. Nah kemarin kan anggarannya untuk gaji mereka kecil ya. Nah sekarang kami mau naikkan biar mereka bisa bekerja maksimal. Nah kemudian soal logistik ya, soal IT, kemudian juga dana sosialisasi ya di bawah Pak Cahyo, kemudian juga soal perencanaan, kemudian soal bintek kami untuk kepada provinsi dan kabupaten kota ya untuk menjelaskan PKPU yang kami buat dan sebagainya. Nah itu sedang kami siapkan. Nah kemudian juga tentu tidak hanya soal itu, kami juga sedang menyiapkan soal SDM kami. Ya, bagaimana kita juga melaksanakan bintek penguatan kapasitas. Kemarin ada penguatan kapasitas humas, penguatan kapasitas keamanan, penguatan kapasitas protokoler, penguatan kapasitas teman-teman lain. Kita udah keliling gedung KPU, wawancara ketua KPU juga udah. Sekarang kita ngapain lagi ya, Sen? Sekarang kita bakal nyaksiin cuplikan dari teman-teman kita seandainya menjadi anggota KPU nih. Yuk disimak cuplikannya. Seandainya saya menjadi ketua KPU, saya akan memastikan para anggota untuk ikut serta dalam merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pemilu agar dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya hambatan. Yang kedua, saya akan memastikan dan membimbing para anggota agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan disiplin, serta membuahkan hasil akhir yang jujur, adil, dan transparan sesuai dengan hukum yang ada. Seandainya saya menjadi anggota KPU, langkah pertama, saya akan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan juga memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai pemilu. Langkah kedua, saya akan menciptakan ketertarikan publik terhadap pemilu agar dapat merangkul masyarakat untuk selalu menggunakan hak pilihnya. Harapan kami untuk KPU dalam mewujudkan Indonesia Emas adalah kejujuran. Kami berharap agar KPU dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan kejujuran, tentu saja akan menghasilkan yang terbaik. Kami sebagai generasi penerus bangsa berharap lembaga-lembaga di negara ini, terutama KPU, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran dan keadilan. Seru banget ya kunjungan kita hari ini, kita dapat pengetahuan baru, informasi baru. Menurut kamu gimana? Iya, menurut aku juga seru banget. Informasi-informasi yang kita dapetin juga bisa sebagai bekal kita di pemilu tahun 2024 nanti loh. Pemilu adalah